anatomi tulang panggul ibu. Tulang panggul terdiri dari 4 tulang, yang diantaranya 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccygeus. Nah, untuk tulang coxae tersendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ilium, ischium, dan pubis. Nah, untuk tulang ilium yaitu di sebelah sini ada, di bagian tulang ilium ini ada ilium, terus semakin menebal ini ada namanya crista iliaca. Bagian depan crista iliaca itu ada spina iliaca anterior superior, bagian belakang ada namanya spina iliaca posterior superior. Pada tulang pubis atau pubisum ini terdiri dari tulang pubis yang membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul, yaitu foramen obturatorium. Selanjutnya ada tangkai dari tulang pubis tersendiri yang berhubungan dengan ilium, yaitu ramus superior os pubis, yang bagian bawah ini disebut ramus inferior os pubis. Nah, ramus inferior os pubis ini bertemu di sini yang namanya arcus pubis. Selanjutnya bagian depan terdapat simfisis pubis. Yang kedua ada tulang sakrum. Tulang sakrum tersendiri berbentuk segitiga, yang mana terdiri dari 5 ruas yang bersatu. Permukaan depan cekung ke atas dan ke bawah, samping dan samping. Pada kanan dan kiri garis tengah menampakkan lubang yang disebut dengan foramen sacralia anterior, itu bagian depan. Apabila bagian belakang namanya foramen sacralia posterior. Permukaan belakang os sakrum berbentuk gelembung-gelembung kasar yang biasa disebut dengan crista sacralia. Bagian atas berhubungan dengan lumbal, ada promontorium menonjol ke depan, dan berhubungan dengan os ilium namanya articulatio sacroiliaca, dan berhubungan dengan os coccygeus bernama articulatio sacrococcygia. Terakhir ada tulang coccygeus berbentuk segitiga, terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Nah, ini sifatnya fleksibel atau mobile, dapat bergerak saat persalinan. Selanjutnya ada bidang panggul. Yang pertama itu pintu atas panggul, dibatasi oleh promontorium, sayap sakrum, linea innominata, tepi atas simfisis. Jadi dari promontorium, sayap sakrum, linea innominata, dan tepi atas simfisis. Untuk ukurannya, muka belakang itu yang disebut dengan conjugata vera, yaitu normalnya 11 cm diukur dari tepi atas simfisis. Selanjutnya, untuk mendapatkan ukuran conjugata vera, terlebih dahulu bisa dihitung conjugata diagonalis, yang mana dihitung dari tepi bawah simfisis ke promontorium, itu dikurangi 1,5. Jadi untuk mendapatkan ukuran conjugata vera dapat dirumuskan dengan conjugata diagonalis dikurangi 1,5. Untuk ukuran pintu atas panggul secara melintang itu normalnya 12,5 sampai 13 cm. Dan untuk ukuran serong itu ada ukuran paling luas, yaitu 13 cm. Selanjutnya yang kedua ada bidang luas panggul. Nah, bidang luas panggul ini dibatasi oleh pertengahan simfisis. Jadi di tengah-tengah simfisis bagian dalam melewati pertengahan acetabulum. Selanjutnya dan pertemuan antara ruas sakrum 1 dan 2. Jadi di 1 dan 2 di sini. Untuk ukurannya, muka belakang itu 12,75 cm, yaitu ukuran yang paling luas. Setelah itu ada ukuran melintang, yaitu 12,5 dari sini sampai ke sini. Selanjutnya bidang sempit panggul dibatasi oleh pintu bawah simfisis pubis melewati kedua spina ischiadica. Jadi dari sini melewati spina ischiadica.
Selanjutnya, memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas atau di ujung sakrum. Dari ini tepi bawah sampai ke spina dan dari sampai ke ujung sakrum. Untuk ukuran muka belakangnya 11,5 cm dan ukuran muka depan untuk ukuran melintang yaitu 10 cm. Selanjutnya ada pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul ini terbentuk dari dua segitiga yang bertemu pada tuber ischioticum, kanan dan kiri. Segitiga ini dibatasi oleh tuber ischioticum bagian depan, ramus inferior. Jadi di bagian pintu bawah panggul ini ada dua segitiga yang bertemu pada tuber ischioticum kanan dan kiri. Segitiga bagian depan dibatasi oleh tuber ischioticum, ramus inferior os pubis, dan sudut arcus pubis. Nah, untuk segitiga bagian belakang tersendiri dibatasi oleh tuber ischioticum kanan dan kiri, ligamen sacrum, ligamen sacrotuberosum kanan dan kiri serta ujung sakrum. Sini. Untuk ukuran muka belakangnya, pinggir bawah simpisis ke ujung sakrum yaitu 11,5 cm. Ukuran melintang tuber ischioticum ke kiri yaitu 10,5 cm. Untuk sudut arcus pubis yang terbentuk dari dua ramus inferior os pubis tersendiri yaitu 90 derajat. Selanjutnya bidang Hodge 1. Bidang Hodge 1 yaitu bidang yang terbentuk dari lingkaran pintu atas panggul dengan bagian atas simpisis dan promontorium. Jadi bagian ini adalah bidang Hodge 1 dari tepi atas simpisis sampai ke promontorium. Bidang Hodge 2 yaitu sejajar dengan bidang Hodge 1 setinggi pinggir bawah simpisis. Jadi bidang Hodge 2 ada di pinggir bawah simpisis. Yang ketiga ada bidang Hodge 3 yaitu sejajar dengan bidang Hodge 1 setinggi spina ischiotica. Bidang Hodge 4 yaitu sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3 setinggi dengan os coccygeus atau tulang ekor. Janin itu terdiri dari 2 tulang parietal, 2 tulang frontalis, 2 tulang temporal, dan 1 tulang occipital. Di antara masing-masing tulang itu terdapat sutura yang mana di antara kedua tulang parietal itu ada sutura sagittalis, di antara tulang frontal itu ada sutura frontalis. Kemudian di antara tulang parietal dan tulang frontal ini ada namanya sutura coronaria. Selanjutnya di antara tulang parietal dengan tulang occipital belakang ini ada namanya sutura lamboidea. Nah, untuk ubun-ubun besar ini dibentuk oleh sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura frontalis. 1, 2, 3. Terus selanjutnya ada ubun-ubun kecil yang mana bagian dibentuk oleh sutura sagittalis dan sutura lomboidea. Ada sini sama sini. Nah, untuk ukuran-ukuran dari kepala bayi itu selain ada ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil, ada ukuran diameter yang mana diameter suboccipitobregmatica yaitu dari tumbuhnya rambut sampai ke ubun-ubun kecil. Ini merupakan ukuran paling kecil anterior dan posterior serta biasanya disebut dengan presentasi kepala. Selanjutnya yang kedua ada diameter fronto-occipitalis. Untuk diameter fronto-occipitalis itu di bagian frontal atau bagian yang paling kalau disebutnya nonong sampai ke bagian belakang yaitu
tulang oksipital atau ubun-ubun kecil. Ini sampai sini bisa dihitung, ukuran normalnya 12 cm, dan untuk presentasinya biasa disebut presentasi puncak kepala. Selanjutnya yang ketiga ada diameter mento occipitalis. Nah, diameter mento occipitalis itu dari ubun-ubun kecil sampai ke dagu. Biasa disebut dengan presentasi dahi. Dari ubun-ubun kecil sampai ke dagu sini disebut dengan diameter mento occipitalis. Selanjutnya ada diameter submentobregmatica. Ada diameter submentobregmatica. Nah, diameter submentobregmatica tersendiri itu dari ubun-ubun besar sampai ke belakang dagu. Biasanya ukurannya ada 9,5 cm. Nah, untuk ukuran ini biasa disebut dengan letak muka. Selanjutnya ada diameter biparietalis, yaitu dari sini tulang pelipis sebelah sini sampai sini. Nah, ini biasanya ukurannya 9 cm. Selanjutnya di bagian tulang pelipis kanan dan kiri ini ada namanya diameter bitemporalis. Ukurannya adalah 8 cm. Dari sini sampai sini. Selanjutnya ada ukuran melingkar tersendiri, ada suboccipitobregmatica. Nah, suboccipitobregmatica di sini dari batas tumbuhnya rambut melingkar sampai ke depan, jadi dari belakang sampai ke depan dan sampai ke sini lagi. Ini namanya diameter suboccipitobregmatica. Untuk ukuran suboccipitobregmatica itu normalnya 32 cm. Yang kedua ada frontooccipitalis. Nah, frontooccipitalis ini dari ubun-ubun kecil yang bagian nonong sampai ke bagian nonong di depan. Nah, ini melingkar. Biasanya ukurannya adalah 34 cm. Yang ketiga itu ada mento occipitalis. Untuk mento occipitalis itu dari dagu sampai ke tulang oksipital. Jadi dari sini sampai ke belakang sini. Itu biasanya ukurannya 35 cm.